Setelah kita selesai, laksanakan pembacaan zikir harian kita, zikir pagi kita, yaitu pembacaan ratib al-attas. Mudah-mudahan dengan barakah bacaan-bacaan Al-Quran, dengan barakah dengan barakah Nabi Muhammad SAW, dengan barakah Al-Fatihah yang kita baca, dengan barakah para aulia, para syuhada yang kita tawasulkan, yang kita kirimkan Fatihahnya setiap hari. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi perantara dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan permohonan kita, ya doa-doa kita yang tadi kita baca. Mudah-mudahan ya kita diberi kemudahan di segala urusan kehidupan kita, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, dijaga akidah kita, dijaga keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya pada hari ini ya tausiah singkat yang akan disampaikan berjudul adab berkunjung ke rumah orang lain. Ini menyangkut ya adab-adab yang kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita membahas 3 cara ya, 3 pedoman bergaul. Ya, sekarang masih nyambung sebetulnya, ini lebih rinci yaitu spesifik tentang adab berkunjung ke rumah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Di dalam pergaulan, di dalam interaksi hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang-orang banyak, tentu Islam mengatur adab-adabnya. Ya, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis membicarakan tentang adab? Karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kalau itu menyangkut hubungan pribadi, Islam menjunjung tinggi hak-hak individual orang-orang, hak-hak privasi, ya, hak-hak kebebasan pribadi yang menyangkut diri pribadi-pribadi orang. Ya, makanya dalam bergaul dibuatlah aturan-aturan, ya, dibuatlah adab, ya. Kata Nabi, wa ma arsalnaka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia, ya, utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yaitu salah satunya adalah kalau kita bersosial, yaitu berkunjung ke rumah orang lain. Ya, sehari-hari pasti kita berkunjung ke rumah orang lain. Ya, kalau di era pandemi mungkin kalau ada kebutuhan saja kita berkunjung ke rumah orang lain. Nah, banyak hal yang menyangkut keperluan kita dengan orang lain. Tentu ini menyangkut hak-hak orang lain yang kita kunjungi juga. Maka dari itu jangan ada prinsipnya, jangan sampai kita menabrak hak orang lain juga. Ya, makanya diatur ya bagaimana kita ketika hendak berkunjung ke rumah orang lain, ya. Ada beberapa hadis, ada beberapa ayat dan hadis, ya. Yang pertama yaitu pada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadun fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun buyutan ghaira maskunatin fiha mata'an lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, yang pertama ada beberapa poin yang di sini yang dibahas di dalam ayat itu. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang pertama, kalau kita ke rumah orang, ya, menurut Al-Qur'an adalah la tadkhulu buyutan, jangan kita masuk. Ya, kalau kita mau ke rumah orang jangan kita masuk sebelum, ya, buyutikum hatta tastanisu, sebelum kita meminta izin. Ya, jadi poin pertamanya adalah meminta
izin. Jadi kita datang jangan main asal nyelonong aja, jangan main asal masuk aja. Biar kata rumah orang kagak dikunci, kita nggak boleh main masuk aja. Tetap kita harus minta izin. Biar kata di rumah orangnya kagak ada orang, tetap kita harus ya jangan masuk kalau nggak diizinin gitu ya. Jangan masuk kalau nggak diizinin. Supaya apa? Karena seringkali ya orang rumah itu nggak siap ketika kita masuk. Bisa aja yang perempuan kondisinya lagi nggak pakai jilbab, misalnya. Yang laki-laki misalnya di rumah lagi pakai celana pendek, misalnya. Maka itu kita menghormati hak-hak orang, kita menghormati privasi orang. Karena pada dasarnya orang kalau di rumah sendiri itu bebas, dia nggak pakai nggak menutup aurat juga nggak apa-apa, namanya rumah sendiri. Suami boleh melihat, istri boleh. Nah yang kagak boleh kan orang masuk ya masuk nyelonong aja, itu nggak boleh. Maka kata Al-Quran, hatta tastanisu, sampai kalian meminta izin ya, meminta izin untuk masuk ya. Karena boleh jadi orang rumah itu nggak siap ketika kedatangan tamu kan begitu. Bisa jadi orang ya kondisinya lagi nggak menutup aurat kan begitu, lagi nggak pakai jilbab, apalagi nggak sarungan, lagi pakai celana pendek kan begitu. Maka kita hubungi kita lindungi hak-hak orang lain, yaitu dengan cara apa? Meminta izin itu bisa dengan mengetuk pintu. Itu salah satu cara minta izin ketuk pintu. Atau misalnya memencet bel. Kalau ada gerbangnya, rumahnya jauh, misalnya pintu masuk dan gerbang ada bel, kita mencet bel. Itu juga termasuk salah satu caranya meminta izin. Ya, sampai diizinin. Kalaupun nggak diizinin ya kita pulang kan gitu. Kalau nggak diizinin ya kita minta izin, jangan langsung masuk. Tunggu sampai diizinin. Kalau nggak diizinin ya kita pulang. Kalau misalnya disuruh pulang ya kita pulang kan gitu. Dan yang berhak mengizini itu dan berhak mengizinkan atau menolak seseorang kita untuk masuk, yaitu orang yang tinggal di situ. Nggak harus pemilik rumahnya, bisa jadi pembantunya, bisa jadi anaknya, ya kan, bisa jadi saudaranya yang kebetulan tinggal di situ. Kalaupun mereka mau menolak, itu sah-sah saja. Misalnya pembantunya menolak, boleh ya kita pulang kan gitu. Misalnya orang anaknya menolak atau mempersilahkan masuk, nah itu izinnya boleh bukan hanya kepada si pemilik rumah, tetapi boleh dari orang yang tinggal di rumah itu, ya. Nah itu yang pertama, meminta izin sampai diizinkan masuk. Yang kedua, wa tusallimu ala ahliha, dan memberikan salam. Habis masuk, tentunya kalau diperbolehkan masuk, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau mengucapkan salam, ya kalau mengucapkan assalamualaikum, balasnya yang lebih panjang. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ya begitu. Itu sebagai ihtiraman, sebagai penghormatan kita kepada si orang-orang yang tinggal di rumah itu. Nggak harus yang pemiliknya, kita mengucapkan salam kepada siapa aja yang kita temui di rumah, kita mengucapkan salam. Kenapa? Dan mengucapkan salam itu lebih sopan, lebih mulia dibandingkan kita mengucapkan kata-kata yang lain kan gitu. Itu adabnya. Selanjutnya ada ayatnya, fa illam tajidu fiha, dan apabila tidak menemukan seseorang di dalam rumah, fa illam tajidu fiha ahadun, dia tidak menemukan siapapun di dalam rumah, fala tadkhuluha, jangan masuk. Kalau kita ke rumah orang, rumahnya emang ditinggalin, emang ditempatin buat tinggal, tapi ketika kita datang nggak ada orang, fala tadkhuluha, jangan masuk. Hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diizini. Wa in qila lakum murji'u, dan apabila dikatakan pulanglah, bahasa kasarnya ngusir, diusir. Kalaupun orangnya nggak bersedia ditemui, seandainya bilang pulanglah, suruh pulang-pulang, ente pulang. Farji'u, maka pulanglah. Ya, kita nggak boleh memaksa masuk, walaupun dengan jalan yang baik-baik, apalagi dengan cara yang tidak baik. Sekalipun dibilang pulanglah, sekalipun diusir, maka pulanglah ya. Maka sekalipun tidak diterima dengan baik ya kita pulang kan gitu. Huwa azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Nah itu yang pertama. Yang pertama adalah minta izin ya sampai diizinkan masuk. Yang kedua adalah memberikan salam. Ya kalaupun kagak ada orang ya balik pulang, ya jangan masuk.
Dan kalaupun diusir ya juga pulang, jangan masuk gitu. Boleh saja itu hak orang mau menerima tamu atau tidak. Ya, maka kita tidak bisa memaksa. Ya. Yang kedua, yang terakhir, yang ayat selanjutnya adalah laisa alaikum junahun. Tidaklah berdosa bagi kalian antar qulubuyatan ghairu maskunatin. Nah, ini kalau rumahnya kosong, bukan rumah yang kebetulan kosong ya, rumahnya kosong, emang gak ditinggalin, emang rumah kosong, yang nggak ada penghuninya, itu masuk nggak apa-apa, nggak pakai salam, karena emang nggak ditempatin, nggak ditinggalin. Kontrakan kosong misalnya, kontrakan kosong emang nggak ada yang ngontrak, kita masuk nggak pakai salam nggak apa-apa, karena memang itu ghairu maskunatin fiha mata'un lakum. Yang begitu nggak apa-apa, kecuali kontrak yang ada isinya. Ketika kita masuk, ketika kita datang kosong nggak ada orang, itu nggak boleh karena ada penghuninya. Kecuali kita masuk kontrakan yang kosong, bener-bener rumah kosong, nggak ada yang nempatin, itu nggak apa-apa masuk tanpa salam dan tanpa minta izin. Selanjutnya ada hadis, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Astazinu ya Rasulullah ala ummi." Apakah saya harus minta izin juga ya Rasulullah kalau saya datang ke rumah ibu saya? Kata Rasulullah menjawab, qala Nabi na'am. Kata Rasulullah, iya, walaupun ke rumah ibu sendiri harus minta izin. Orang itu tanya lagi, qala laisa laha khadimun ghairi. Ibu saya tapi kagak punya pembantu, nggak ada yang bantuin, nggak ada orang siapa-siapa lagi kecuali saya. Ibu saya nggak punya orang lain selain saya gitu. Astadzinu alaiha. Emang saya kudu minta izin juga gitu ya Rasulullah. Rasulullah balas begini. Atuhibbu antaraha uryanatan. Apakah kamu senang melihat ibu kamu dalam keadaan telanjang, ya tidak beraurat, tidak menutup aurat begitu? Kata orang itu, qala la. Ya enggak dong Rasulullah, ya. Maka kata Rasulullah, qala fasta'zin alaiha. Ya maka minta izin. Artinya apa? Begini, kalaupun kita ke rumah orang, saudara dekat sendiri ya, sekalipun ibu kita sendiri gitu kan, ibu kita sendiri, kalaupun ini ceritanya anak sama ibu udah misah rumah ya, bukan anak ibu tinggal satu rumah, tetapi beda rumah. Kalaupun kita ke rumah ibu sendiri, ke rumah saudara sendiri, ya kan, apakah kita harus izin? Ya tetap izin. Kenapa? Bisa jadi kondisinya adalah orang rumah itu yang tadi saya bilang tidak siap ya dengan kedatangan tamu, tidak siap dengan kondisi-kondisi misalnya rumahnya berantakan, ya kotor ya dan lain-lain. Maka itu harus tetap meminta izin. Yang ketiga adalah waktu-waktunya. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 58 itu disebutkan. Saya singkat, saya bacakan poin-poinnya saja. Ada 3 waktu yang dilarang kita bertamu, yaitu mengunjungi rumah orang. Salah satunya yang pertama adalah ya alladzina amanu liyastazinu alladzina malakat aymanukum alladzina lam yablughul hulum minkum salasa marat. Nah, ini yang pertama adalah min qabli sholatil fajri. Dilarang kita ke rumah orang sebelum sholat fajar, sebelum terbitnya fajar. Ini waktu-waktu terlarang, kita nggak boleh ke rumah orang. Sebab apa? Yang pertama, kalau waktu sholat fajar itu bisa jadi waktunya orang ya belum bangun ya, atau waktunya orang bangun tapi lagi siap-siap, lagi bersih-bersih, lagi mau siap-siap, lagi mau mandi atau mau apa. Nah, ini waktu yang terlarang menurut Al-Quran. Jangan kita datengin orang malam-malam, pagi-pagi buta, jam 4 kita datang, jam 3 sebelum subuh, itu nggak boleh ya, karena menghormati kebebasan orang, menghormati keperluan orang yang lain. Ini nggak boleh di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah waktu yang kedua, hina tad'una thiyabakum min zahir. Ya, yang kedua adalah waktu siang setelah orang sholat zuhur. Biasanya itu waktu-waktu orang istirahat, waktu-waktu orang mau santai, ya, waktu-waktu orang ya mau tidur siang, waktu orang mau ngopi, mau istirahat. Nah, ini juga sebaiknya jangan kita kunjungi orang di waktu selepas zuhur ya. Karena apa? Yang pertama ya memberikan kesempatan orang istirahat. Ya, jangan sampai kita ke rumah orang siang tengah hari bolong, orang mau istirahat, orang mau tidur, apa mau keperluan apa, kita kunjungin. Itu yang nggak boleh. Yang ketiga adalah min ba'di sholatil isya, dan selepas sholat isya. Jadi setelah sholat isya biasanya orang malam-malam
mau istirahat, mau makan, mau kumpul bareng keluarganya, mau nonton bareng keluarga, mau makan bareng. Nah, itu juga kita tidak diperkenankan untuk datang kepada orang malam-malam hari. Karena apa? Orang butuh istirahat, orang butuh ya waktu sendiri, me time ya, kalau kata orang sekarang me time, butuh waktu nyantai, butuh waktu ngopi malam-malam. Jangan sampai kita mengganggu waktu-waktu mereka yang tersebut, waktu kebebasan mereka yang itu jangan kita sita. Kecuali misalnya orang mengizinkan itu, kita udah bilang, kita bilang ke teman, Pak, hari ini saya mau ke rumah Bapak ya, siang. Oh, jangan siang, malam aja. Justru malah penghuni rumah yang minta malam. Nah, yang kayak gitu nggak apa-apa. Artinya kita sudah minta izin. Artinya si pemilik rumah udah siap, udah nyiapin malam, udah siap. Kondisi yang begitu nggak apa-apa. Ya, dan yaitu 3 poin tadi tidak mesti dikaitkan dengan tidak mesti saklek di Al-Quran ini, kecuali kalau ada kita bilang ada keperluan tertentu.